ya, mau lebih dari hari-hari nifas, hari-hari haid, atau kurang dari 1 hari 1 malam, maka namanya istihadah. Ini menurut pengertian Habib, ya. Ya, perbedaan nama aja antara istihadah dan nifas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad radhiyallahu ta'ala an ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Qala al-ma'alif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi ulum fi amin. An-nifas. An-nifas huwa ad-damul kharij akibul wiladah. Akibal wiladah. Apa itu nifas? Nifas adalah darah yang keluar setelah melahirkan. Ya, akibah ini akibat. Akibat melahirkan. Bahasa Indonesia juga tuh. Ya, akibat ini. Aqaba pakai ain, ya. Fa aqallu zamanuhu lahadzah. Ya. Dan waktu yang paling pendek adalah sebentar. Ya. Keluar udah berhenti. Itu paling zaman paling sedikit. Wa ghalibuhu arba'una yauman, dan biasanya galibnya, ya, umumnya 40 hari. Wa aktsaru situna yauman, dan paling banyak 60 hari. Falau jawaza dam sittina yauman fahuwa istihadah. Jika darah itu melewati 60 hari, maka dia disebut istihadah. Ya. Itu udah jelaskan kemarin, udah. Itu. Jadi kalau hari 61 masih keluar darah, berarti istihadah. Istihadah hukumnya hukum orang suci, wajib dia mandi, wajib menutup supaya tidak keluar darahnya, kemudian wudu, kemudian sholat setelah masuknya waktu, ya, setelah masuknya waktu. Jadi orang istihadah itu disebut juga daimul hadas. Bukan hanya istihadah, daimul hadas, orang yang selalu beser, orang yang selalu keluar kentut, nggak bisa ditahan tuh. Nah, ini orang-orang yang kalau sholat harus tunggu masuknya waktu, dan kalau sudah selesai bersuci langsung sholat, nggak boleh menanti apa-apa. Kecuali satu permasalahan, kalau ada menanti imam boleh, ya, itu doang masalahnya. Ya, menanti imam boleh, tapi kalau menanti yang lain nggak boleh. Oh, saya makan dulu nih, atau sedikit tuh minum dulu segelas, nah, itu nggak boleh. Ya, bersuci selesai, mandi selesai, bersuci selesai, dipampet, mandi, wudu, mandi selesai, kemudian ya pasti istinja, tergantung caranya nanti. Nah, baru udah selesai mandi, biasanya dipampet, langsung diwudu, sudah wudu langsung menutup aurat, sholat. Itu, ya. Dan setelah salatnya setelah masuknya waktu. Jadi kalau sholat zuhur, udah masuk, udah azan, baru mandi. Mandi selesai, wudu, pampet dulu, baru wudu, baru sholat. Tidak boleh menanti, kecuali satu, menanti berjamaah dengan imam. Baik. Sekarang selanjutnya, aqallu tuhri bainal haidatain, paling sedikitnya suci di antara 2 haid. Nah, haid pertama dan haid kedua. 15 yauman bilayaliha, paling sedikitnya suci di antara 2 haid adalah 15 hari 15 malam. Wala hadda li aktsarih, tidak ada batasan untuk lebihnya. Ya. Jadi haid berhenti nih, kan suci itu sholat apa ya, ketemu haid lagi, itu paling sedikit, paling jaraknya 15 hari 15 malam. Kalau kurang dari itu, itu lain lagi, penyakit itu, ya. Di permasalahan 1, falau hadat sab'an, seandainya perempuan 7 hari haid, wa qata dam ashran, kemudian terputus darahnya 10 hari, ada, kemudian kembali lagi, fahuwa istihadah, maka itu disebut dengan istihadah. Ya. 7 hari apa?
haid. Kemudian berlalu 10 hari. Ya, berarti 17 hari ya. Keluar darah lagi. Haid atau istihadah? Istihadah. Kenapa? Karena baru selesai, baru 10 hari, belum 15 hari. Ya. Fa huwa istihadah li'annahu lam yamdi bainal hadath akal tuhur. Karena tidak berlalu di antara dua haid jarak suci terpendek, yaitu 15 hari. Jadi harus, yang penting darah dengan berhentinya darah sama keluar darah lagi minimal 15 hari, itu intinya begitu. Ya. Mau bikin contoh 7, 10, mau contoh 6, 11, tidak ada masalah. Ya. Yang penting di bawah 15 hari istihadah. Amma tuhur allati baina nifas wal haid. Adapun suci di antara nifas dan haid. Fa aqallu lahdzah, maka paling pendeknya adalah sebentar sekali. Wallahu a'lam. Ya. Jadi kalau nifas hari ke-60 berhenti. Hari ke-61 apa? Keluar darah. Atau hari itu disebut apa? Bisa jadi itu haid. Haid. Nanti lebih lanjutnya baca tuh. Beli buku Ustadz Segaf bin Hasan Baharun tentang problematika haid ya. Nah, sekarang kita bahas lagi istihadah selanjutnya. Al-istihadah, apa itu istihadah? Al-istihadah hadasun daim. Istihadah adalah hadas yang terus-menerus. Wa huwa damul kharij fi ghairi ayyamil haid. Yaitu darah yang keluar dalam selain hari-hari haid. Wa ghairi ayyamin nifas, dan di hari-hari selain nifas. Jadi kalau haid 15 hari, kelebihnya 16 hari istihadah. Ya. Nifas 60 hari paling lama. Kalau 61 keluar lagi, ya bersambung ya, tidak ada jarak ini. Kalau ada jarak itu berarti selanjutnya haid. Tapi ini tidak berhenti, nyambung. Berarti itu istihadah. Wan naqis awin naqis an yawmin fil haid, atau kurang dari satu hari satu malam, kurang daripada 24 jam, itu juga istihadah, atau lebih masyhur dengan sebut damul fasad, darah rusak ya. Jadi kalau lebih namanya istihadah sebenarnya, kalau kurang disebut fasad. Tapi di sini beliau menyatakan mau lebih ataupun kurang ya, mau lebih dari hari-hari nifas, hari-hari haid, atau kurang dari satu hari satu malam, maka namanya istihadah. Ini menurut pengertian Habib ya. Ya, perbedaan nama aja antara istihadah dan nifas. Nanti perbanyak. Ini permasalahan penting ini ya. Laki-laki enggak haid, perempuan enggak nanya lagi. Wah, itu bab haid. Ditanya, kenapa Anda tidak menulis? Laki-laki enggak haid, perempuan enggak mau nanya. Jadi tanggung jawab suami sebenarnya ya. Kalau udah punya istri wajib menjelaskan, mengerti. Ini haid, ini nifas, ini istihadah, harus jelas ya. Jadi harus nanti lebih dalam ya, Ustazah dalamin tuh supaya bisa ngasih pengertian ya, bagaimana masalah-masalah keputihan dan lain-lain itu ya. Nah, ini hukumnya sekarang. Wa hukmul mar'atul mustahadah, apa hukumnya perempuan yang istihadah? Annaha tahirah, dia itu suci ya. Kalau orang suci berarti apa? Wajib sholat, wajib puasa ya, boleh ngaji ya. Fatajib 'alaiha shalah wa shaum wa yaju, ya, boleh, wajib atasnya salat ya, bukan lagi boleh, wajib. Wajib salat, wajib puasa. Wa yajuzu li zawjiha ityaniha, dan boleh laki-laki mendatanginya. Artinya suaminya boleh berhubungan. Gara-gara keluar istri tidak ada masalah, ya, tidak dosa. Wa yajibu 'alaiha idza aradat as-shalah an taghsila farjaha. Nah, lihat, perhatikan di sini. Dan wajib atas seorang perempuan yang sedang dalam keadaan istihadah ya, jika ingin sholat wajib dia mandi ya.
Antagsila farjah, lalu dicuci kemaluannya, dicebok maksudnya, ya. Wa tahsyuhu binahwi kitnah wa ta'assubih, kemudian dipampet, ya, dengan semacam apa, kitten, kapas. Sekarang si apa, orang ya, pembalut ya. Wa ta'assubih, ya, lalu dipampet maksudnya. Illam tata'adza bihima, jika tidak terganggu dengan keduanya, ya. Wa la yajib 'alaiha al-hash, ya, dan tidak wajib, ya, memampet illa idza ihtajat ilaih, kecuali jika dibutuhkan. Artinya kalau bakal keluar ini darah mengalir, wajib berarti, ya. Tapi kalau ini kalau saya udah kencing nanti keluarnya udah sejam lagi baru keluar itu darah, maka tidak wajib, ya. Mandi, istinja, wudu, sholat, kalau nggak bakal keluar. Tapi kalau bakal mengeluar, wajib. Illa idza ihtajat ilaihi wa kanat shaimah, atau dia dalam keadaan puasa. Nah, orang yang puasa memasukkan sesuatu dalam lubang, batallah puasanya, nggak boleh, ya. Ya semua lubang, mulut, ya, nggak boleh masuk makanan lewat dari tenggorokan, nggak boleh. Kalau cuma ngerasain diludahin lagi, boleh, ya. Nah, begitu apa disebut manfaat maftuh, lubang yang terbuka, mulut, kuping, hidung, kemaluan, dubur, ya, ditambah sama sebagian ulama puting, itu lubang yang puting susu, itu juga nggak boleh masuk sesuatu, air ataupun minyak dan lain-lain, ya. Nah, apalagi ini kapas masuk, bagaimana, batal puasanya, ya. Fa illam tahta ilaih, jika tidak dibutuhkan kepadanya, au kanat shaimah, atau dalam keadaan puasa, ya. Jadi artinya kalau lagi puasa ruwet tuh, pas puasa dapat istihadah, ente tetap dahulukan sholat, mau nggak mau batal puasanya. Nanti kapan berhenti itu istihadah sembuh, qadha. Au ta'adzanat, au ta'adzat bih, atau terganggu, jadi gatal atau bagaimana, ya. Fala yajib, maka tidak wajib. Bal yalzamu shaimah tarku, tetapi orang yang puasa harus meninggalkannya, wajib. Jadi artinya kalau untuk sholat tergantung, kalau mengalir wajib, kalau tidak. Tapi kalau puasa wajib ditinggalkan. Tsumma tatawadda, kemudian berwudu. Wa yakunu jami' ma dzakar ba'da dukhul waqt. Nah, dan semuanya harus dilakukan setelah masuknya waktu sholat. Wala budda aidan fil wudu minal mualah, dan tidak boleh tidak juga dalam masalah wudu ini harus mualah, berkesinambungan. Selesai wudu langsung sholat, mualah, kesinambungan. Nggak boleh ada jarak, ngobrol dulu atau duduk dulu, atau sekolah laki-laki sebatang dulu rokok, nggak boleh. Bi an tagsil adu tsani, ya. Seandainya kamu mencuci anggota yang kedua qabla jafaf al-awwal, sebelum mengering anggota yang pertama. Jadi sebelum nih anggota wudu ini kering, ente harus sudah sholat. Kalau udah kering, nggak sah. Itu diumpamakan sama beliau seperti kamu mencuci anggota yang kedua sebelum mengering anggota yang pertama. Artinya harus. Wa yajibu 'alaiha ba'da al-wudu, dan wajib juga atasnya setelah wudu al-mubadarah bis shalah, segera salat. Nah, itu tadi saya sudah jelasin. Fa in akharat li ghairi maslahatis shalah, jika dia mengakhirkan kepada selain maslahat salat, wajib 'alaiha i'adatul ghusl lil farid, maka wajib atasnya mengulang pencucian kemaluannya, ya. Kalau menunggu kepada selain maslahat salat, maka wajib mengulang. Kalau maslahat salat apa? Seperti tadi, nunggu imam, ya. Wal hasyu wat ta'zib wal wudu, ya. Pampat, ya. Lalu ditutup dan wudu. Berbeda lagi bikhilaf ma idza akhirat lil maslahat shalah kan tizar jamaah, ya. Berbeda lagi kalau diakhirkan karena maslahat salat, seperti menunggu jamaah. Fala yajib 'alaiha al-istinaf, maka tidak wajib atasnya untuk mengulang. Itu harus tahu tuh. Wajibu 'alaihi tajdidul 'isabah wa at-tahara li kulli fard,
dan wajib atas perempuan yang istihadhah memperbaharui pembalutnya dan bersucinya setiap mau melakukan sholat fardu. Jadi kalau 5 waktu berarti 5 kali. Kalau mandinya 1 kali ya, mandi suci udah. Tapi yang ceboknya ini nih, ini harus 5 kali setiap mau sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya. Ya. Faslun ma yahrumu bil haid wan nifas. Selanjutnya nanti masalah apa saja yang diharamkan bagi perempuan yang haid dan nifas. Ya, agak panjang nih, nanti insyaallah minggu depan deh kita bahas lagi ya. Sedikit-sedikit ya. Alhamdulillah minggu ini kita full nih ya. Ada anggota majlis kawin 2. Dapat jodohnya. Alhamdulillah senang kita. Kemarin acara hall Abuya. Jadi alhamdulillah barokah insyaallah ya. Terakhir kita salam ya sama Nabi sama-sama ya.